Halo kawan pemuda, saya Arjun dan ini video perdana saya. Belakangan, saya menyadari, meski mungkin agak terlambat, bahwa media sosial demikian berdampak secara signifikan dalam proses transfer ide dan gagasan, termaksud dalam membangun nilai dan paradigma secara masif di dalam masyarakat. Tentu, bukan tanpa alasan, banyak konten kreator ataupun channel YouTube yang dengan serius mencoba untuk berbagi informasi atau hendak menggerakkan banyak orang melalui sosial media masing-masing, mulai dari yang tampil solo ataupun yang berkolaborasi dengan influencer lain. Terlepas bahwa hal ini juga dapat menjadi profesi dengan income yang menjanjikan tentunya. Namun untuk saya pribadi, terkesan naif, tapi sejatinya saya memang hanya ingin berdiskusi dan menjangkau lebih banyak orang guna berbagi pikiran alternatif atau berbagi apapun yang saya pelajari. Bukan untuk mengklaim sebuah kebenaran, namun lebih kepada berbagi hasil analisis untuk dijadikan pertimbangan terhadap suatu persoalan ataupun nilai sebelum kawan-kawan mengambil sebuah kesimpulan atau menerima sesuatu informasi sebagai standar kebenaran di dalam kehidupan. Nah, dan kanal media sosial bagi saya adalah tempat yang paling mudah dan murah untuk saya akses. Selain itu, gagasan yang juga melatar belakangi hadirnya saya di sini adalah suatu problem kontemporer yang sempat sangat ramai dibahas namun belakangan menjadi redup, yang disebut post-truth. Istilah post-truth ini pertama kali populer dalam wacana publik sekitar tahun 2016 lalu, terutama dalam konteks politik. Namun, sebenarnya secara konsep dan pembahasan, ini sudah sesuatu yang lama. Ada seorang penulis Amerika, namanya Ralph Case, yang juga sering menggaungkan hal ini. Bahkan, ia mengaktualisasikan konsep post-truth di dalam bukunya yang berjudul The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life. Di bukunya, ia membahas tentang bagaimana kebohongan dan penipuan telah menjadi bagian yang lebih diterima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kehidupan itu semakin hari mengarah kepada hal-hal yang sangat-sangat relatif. Menurutnya, post-truth ini secara umum memiliki beberapa elemen kunci yang sangat harus diperhatikan. Pertama ialah emosi yang lebih dominan, kemudian diseminasi informasi yang cepat, kemudian kurangnya kepercayaan pada institusi tradisional, kemudian polarisasi politik yang tak terkendali, dan manipulasi informasi. Menurut hemat saya, opini yang ditawarkan media sosial per hari ini itu luar biasa kaya, namun cenderung bebas nilai juga. Nah, hal ini tentu baik sebagai hasanah preferensi pengetahuan, namun sangat menakutkan untuk menjadi basic tindakan. Bayangkan saja jika seseorang yang dengan kepolosan menerima opini di media sosial tanpa melakukan filterisasi atau mengolah setiap informasi yang hadir dan hanya langsung menelannya mentah-mentah, berapa hoaks yang akan kita terima sebagai kebenaran. Nah, itu sejurus dengan hal-hal yang lucu yang belakangan ini terjadi. Pasca pandemi COVID-19 menyerang dunia kemarin, ada orang-orang di negara kita yang sekonyong-konyong percaya bahwa vaksin itu mengandung chip yang dengannya Bill Gates akan mengontrol otak kita. Belum lagi teori konspirasi bahwa robot dan AI segera akan mengambil alih dunia, hoaks politik yang tak terhitung banyaknya, belum lagi klaim ekonomi cepat kaya dan lain-lain. Dan semua itu dikarenakan brainstorming media sosial yang kita tonton setiap hari. Saya tidak mengatakan hal di atas mustahil, namun yang saya kritisi adalah kondisi mempercayai sesuatu tanpa verifikasi lanjut berbasis penalaran dan data, dan itu yang menjadi masalahnya. Bicara tentang era post-truth atau era pasca kebenaran, dalam konteks ini kita bisa mendefinisikannya sebagai suatu kondisi di mana fakta-fakta objektif cenderung kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang dengan emosi dan ego pribadi. Fenomena ini sering dikaitkan dengan peningkatan disinformasi dan manipulasi di media sosial. Sederhananya, kalau kita mau lihat contohnya, kita cenderung menilai suatu itu benar ataupun salah berdasarkan kesukaan dan kenyamanan kita terhadap sesuatu atau seseorang, tanpa mementingkan fakta objektif di baliknya.
Semisal, kalau kalian fans Rocky Gerung dan anti dengan Pak Jokowi, cenderungnya apapun yang Rocky Gerung sampaikan itu bisa dengan mudah kalian terima, bahkan telan mentah-mentah, sekalipun bisa jadi salah, dan akan berkontra, menolak, bahkan membenci apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, meskipun itu sudah benar dan sesuai, karena ketidaksukaan yang dibangun sebelumnya. Di zaman dahulu, kita pernah mendapati suatu kondisi masyarakat yang lemah akan logika dan buta akan penelitian ilmiah, yang kita kritik keras karena selalu menghubungkan setiap perkara baik alam maupun sosial kepada hal-hal yang berbau spiritual mistika, dan dengan kejam kita menyebutnya bodoh dan terbelakang. Yang mau saya katakan adalah sementara sebenarnya kita pun masih terjebak dengan kesalahan berpikir yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Intinya, kita masih malas bernalar, kita masih malas mencari informasi yang lengkap dan akurat, kita masih sangat mudah menilai sesuatu, dan akhirnya kita menjadi masyarakat yang rapuh dikarenakan pengetahuan yang lemah. Nah, terakhir, tentu kawan-kawan sudah tahu dan mungkin sudah sering mendengar, ada satu istilah yang disebut sebagai bonus demografi, yang trennya sudah mulai terlihat dan risetnya mengatakan berpuncak di tahun 2045 mendatang. Yang saya pahami, kenapa hal itu disebut sebagai bonus demografi, bukan sekedar karena mayoritas masyarakat kita akan diisi oleh orang-orang dengan usia di bawah 35 tahun, tidak sekedar itu. Lebih substansialnya lagi karena orang-orang di usia itu, atau kita sebut dengan istilah pemuda, secara potensi adalah orang yang lebih kuat, lebih aktif, lebih imajinatif dan kreatif, sehingga diharapkan akan menghasilkan banyak karya, akan menjadi orang-orang yang produktif, tangguh dalam memimpin, cerdas dalam mengelola, dan akan menjadi orang-orang yang mandiri secara ekonomi, sehingga itu nanti akan berdampak signifikan atas kemajuan dan pembangunan negara. Karena kompleksitas tersebut, tentu pemuda juga membutuhkan pengetahuan yang lebih, atau dengan kata lain, saya mau bilang bahwa pemuda-pemuda kita harus pintar. Karena orang bodoh mustahil bisa memimpin dengan bijak. Orang bodoh mustahil dapat membuat sistem ekonomi yang berkeadilan. Orang bodoh mustahil dapat membangun sistem pendidikan yang mencerdaskan. Dan tentu orang bodoh juga susah dalam berkarya, dan lain-lain. Jika demikian, bukannya jadi bonus demografi, malah yang akan terjadi adalah beban demografi. Oleh karena itu, saya berpikir untuk ikut andil, mengajak lebih banyak pemuda untuk berdiskusi. Meski mungkin saya pun tidak bisa menjelaskan dengan komprehensif terkait hal-hal yang teman-teman butuhkan. Tapi yang jelas, saya akan mencoba. Teman-teman yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Sudah banyak orang yang memulai, dan sekarang waktunya untuk kita. Salam pemuda, pemuda bangkit.